Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV di mana berada, apa kabarnya? Ketemu lagi tentunya dengan aku Cek Susan di Kamis malam dari jam 7 sampai jam 7.30 tentunya bakal ngerewangi pemirsa di program pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif kita bersama Jeng Jumaro ya. Tentunya pemirsa kita bakal ngasih informasi yang bermanfaat buat pemirsa, konsultasi tentang kesehatan ataupun yang penyakit yang sedang diidap ya. Nah, interaksi langsung sama Jeng Jumaro juga bisa. Langsung baik telepon di line telepon kita di 0711 38 0022 ya. Enak ditanya, pasti seru malam hari ini ya, tentunya kesehatan. Baik, sehat, alhamdulillah luar biasa. Oh. Salam sehat. Cak nyingok Mama Dede lagi. Jeng, kita balik lagi, tidak terasa ini. Jadi minggu kemarin pertemuan pertama dan luar biasa ini banyak juga ya pemirsa yang nelpon. Nah, dan minggu ini malam ini kita sapa lagi pemirsa ya di 380022 sambil ngobrol-ngobrol sambil nunggu ini kita masih membahas tentang pengobatan alternatif. Jeng Jumaro juga sudah merambah ke hipnoterapi. Jadi gangguan-gangguan mental ya. Jeng, ya, benar. Jangan sampai tertular ini, Jeng. Iya. Dan tentunya banyak sudah pasien-pasien yang sudah ditangani sama klinik Jeng Jumaro yang beralamatkan ini ada di Jalan Inspektur Marzuki nomor 757 Lorong Wirajaya. Nah, ini Cak Susan juga ngasih tahu nomor handphonenya di 0812 7272 8982. Nah, WA langsung itu Jeng juga bisa gratis kalau WA Jeng. Iya. Bukanya ini dari Sabtu hingga Kamis pukul 8 sampai jam 4 bener. Nah, tapi Jeng Jumaro tadi sebelum kesini juga masih sempet ngobatin. Iya. Ay, mantap. Masih tinggal kesan pasien tadi lagi pijit. Mantap. Jeng, ada akupuntur juga di situ. Oh, akupuntur kecantikan katanya tadi. Betul. Cak Susan, namanya aura puntur. Aura puntur. Jadi nah, itu biasanya kerutan ya. Termasuk jerawat yang udah habis-habis di muka. Nah, itu Caknya banyak pikiran itu. Tapi ngomong-ngomongin tentang banyak ngomong-ngomongin banyak pikiran, tadi Jeng Jumaro juga banyak pasien yang saat ini terkena yang mengidap penyakit GERD. Iya, benar ya. Benar sekali. Nah, itu katanya GERD itu juga karena kepikiran. Ya. Tingkat lebih tinggi lagi dari MAH, benar Jeng? Boleh Jeng jelasin? Ya. GERD ini kan berarti si asam lambungnya itu udah sampai naik ke atas, udah sampai ke kerongkongan ya. Sehingga yang mengidap GERD saat ini itu ada yang sampai cemas, ya. Kemudian sampai tidak bisa mengontrol diri seperti itu. Ya ringan-ringannya itu apa namanya? Tenggorokannya itu terasa ganjel. Ya, kalau ganjel terus kayaknya. Kalau nelen itu, terus katanya sempet panik, ada panik attack kayak gitu ya, bener. Mereka cemas bener, sampai-sampai pasien kita tuh ada yang sekedar kena batuk aja, dia sudah langsung mencari rumah tantenya karena saking paniknya. Padahal bagi kita batuk ya biasa aja batuk kan. Iya. Nah, itu kan ya kita nggak bisa menyalahkan karena memang itulah kondisi dia yang memang perlu dibantu. Seperti tapi kalau GERD sendiri pasiennya itu kebanyakan umur berapa? Sekarang ini udah lintas. Yang ini barusan saya temui itu pensiunan dari Batu Raja loh, jauh. Yang baru saya ketanganin. Akhirnya saya bantu dengan akupuntur, terus hipnoterapi, selain juga minum obat. Tapi minum obat dari Jeng tetap yang herbal ya Jeng? Iya dong. Secara herbal ya. Tapi selain konsultasi nih, apa lagi yang bisa diobati sama penyakit GERD? Pakai apa? Pakai akupuntur juga atau gimana? Akupuntur, minum obat, hipnoterapi, pijit refleksi, kita kasih pelayanannya. Gitu. Hipnoterapi itu dia lebih ke kemana itu kalau untuk mengedap penyakit GERD? Ya menghilangkan kecemasan, karena orang GERD kan ya cemas, susah tidur, panic attack. Nah itu kita selaraskan di hipnoterapi tadi, sehingga diharapkan dia tenang, nggak akan panik lagi gitu. Pikiran yang penting Jeng ya. Kalau pikiran tuh kadang-kadang overthinking ya. Gara-gara penyakit itulah jadi overthinking. Bener, sama kayak COVID kemarin mungkin ya. Karena orang kadang-kadang kan biasa saja tapi karena kepikiran ini udah bahaya akhirnya menular ke seluruh tubuh. Dan kalau yang cerita pasien saya yang tadi katanya beliau ini sejak kapan Bapak mulai cemas? Sejak saya divaksin.
Entahlah, mungkin dia ketakutan. Benar Iya, itu. iya. Cek Susan ngomongin COVID, kita jadi ingat. Memang beliau jawabnya gitu sejak saya divaksin. Saya selalu merasa cemas dan ketakutan. Apa karena cemas dan ketakutan itu divaksin jadi keterusan takutnya, atau ada efek lain setelah itu saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti dia mulai cemas sejak kapan? Sejak saya divaksin. Jadi mungkin dia ketakutan kali. Iya. Ya karena memang saat ini bisa terjadi karena dari kantor, tekanan juga dari pekerjaan, atau mungkin ada permasalahan yang belum selesai, jahat dulu, saat dulu. Cek Susan sudah mulai ngerti nih. Hipnoterapi. Kalau Cek Susan itu termasuk kasusnya itu belum selesai dengan masa lalu. Jadi masih teringat-ingat ya? Iya, terus diselesaikan dulu. Tapi bagaimana itu Jeng? Pasti kan setiap orang ini mempunyai permasalahan masing-masing. Nah, bagaimana menghilangkan sehingga tidak mempengaruhi lagi untuk kedepannya? Di riset melalui hipnoterapi tadi. Relax ya? Di riset. Di riset. Jadi hipnoterapi itu kan pemberian sugesti positif. Nah, disitulah kita meriset pemikiran dia agar dia menjadi lebih positif. Kalau dalam sadar gini kan ngeyel. Iya kan? Nah, kalau di dalam bawah sadar dia lebih tulus, lebih mau gitu untuk sesuatu yang lebih baik. Berarti bisa dikatakan kalau orang GERD ini harus ada pendamping terus ya? Betul. Harus ada pendamping. Sehingga kalau dia sendirian mungkin pemikirannya bisa kacau ya. Waduh. Pemirsa, kira-kira ada yang punya mengidap penyakit GERD atau mungkin ada mengidap penyakit lain yang langsung saja telepon ke 380022 gratis nelpon ya. Langsung tanya sama Jeng Jumaro. Dan nantinya tadi kita di akhir segmen kita bakal ada transfer energi. Siapkanlah ya. Iya, energi positif, doa langsung dari Jeng Jumaro diamin ke ini kurang lebih kalau ada lebih dari 40 Jeng. Iya. Ini yang dikabul ya. Dikabul ke galau Jeng. Itu. Nah, kalau anak-anak muda Jeng, banyak nggak pasien yang datang? Iya, kebanyakan apa Jeng yang bisa dikeluhkan? Anxiety. Jadi anxiety itu sekarang menduduki peringkat 1. Jadi kecemasan. Klinik juga seperti itu? Iya, aku juga gini mikir. Jadi saya lihat ya, dengan maraknya sosial media, orang kan jadi banyak informasi. Iya. Ya kan? Tapi kenapa setelah banyak informasi ini malah mereka banyak depresi? Angkatlah ya. Nah, ada makin banyak tahu makin depresi. Halo, selamat malam. Nah, putus habis pulsa caknya. Habis pulsa kaget bakal banyak ini yang nanya-nanya nih apalagi soal GERD. Jadi Mas anak-anak muda itu kebanyakan anxiety. Iya. Yang saya alami sekarang mengobati ya, anak muda itu anxiety, insomnia. Nah, ya susah tidur ya. Iya, mereka susah tidur. Karena gadget mungkin. Iya betul. Jadi karena kita sudah tidak, zaman dulu kan TV ada batasnya, jam segini TV tutup, ya kan? Nah kalau sekarang kapan tutupnya itu sosial media? Iya, benar. Ada terus gitu. Berarti harus ada kesadaran kita sendiri berarti Jeng untuk ya kadang-kadang saya pribadi juga susah tidur tapi pada saat mau tidur itu harus dilepas tuh yang namanya gadget biar bisa tidur lebih harus ada kesadaran atau kebijaksanaan dalam menggunakan sosial media. Nah, biasanya kalau penyembuhan seperti itu, insomnia deh, itu biasanya berapa lama, Jeng? Kalau insomnianya gara-gara apa dulu? Kalau insomnia karena banyak utang, ya lunasi dulu utangnya. Nah, itu agak susah Jeng itu. Kalau insomnia karena teringat seseorang, temukan dulu dengan seseorang itu. Kalau insomnianya banyak beban, lalu merasa ada marah, jengkel, nah itu lebih mudah diobatin. Gitu. Nah, Jeng, kalau kita kembali ke penyakit akut nih kan banyak juga pasien-pasien seperti tumor, kanker. Nah, yang paling berkesan lah sama Jeng Jumaro menanggapi kasus. Ini ya kemarin tuh yang tumor ya, dia kan operasi, sudah operasi muncul lagi. Saya tahu bagaimana depresinya ibu itu, bagaimana kecewanya ketika sudah dioperasi, kemudian harus muncul lagi. Nah ada telepon yang kita tutup. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Mbak. Iya, langsung dengan siapa Kak? Di mana Kak? Sukri di Kuto. Sukri di Kuto. Langsung tanya sama Jeng Jumaro, apa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sukri.
Ya, Jeng mau nanya Jeng. Iya. Saya nih Jeng tidur terus kepala sering pusing Jeng. Sudah sering minum obat tapi nggak sembuh. Pak Sukri, saya mau tanya, Pak Sukri ada darah tinggi nggak? Kalau terakhir 1 minggu lewat itu titik darah normal. Nggak punya riwayat darah tinggi ya? Kolesterol? Ya, kolesterol kemarin nggak ada yang dikata dokter lagi normal lagi. Oke, lambung? Lambung ada sedikit gangguan Jeng. Oke, adakah masalah yang belum terselesaikan dengan hidup Pak Sukri? Saya nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau nggak ada. Nah, berarti Pak Sukri pasti sosial media ini San. Ya kan? Banyak mungkin dia lebih banyak menginikan sosial media, akhirnya terbiasa tidur malam. Kaget, tahan dulu Jeng. Terima kasih Pak Sukri di Kutok, kaget jawabannya, kita bakal jawab Sudem yang nak lewat. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana, tetap bersama deh. Alternatif bersama Jeng Jumaro. Iya, pemirsa, kita balik lagi di program kita pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Jadi tadi sudah ada penelpon juga. Tetap kita buka pemirsa di segmen kita terakhir ini di 380022. Nah, langsung berinteraksi dengan Jeng Jumaro ya. Dan tentunya Cak Susan ingat ke di akhir segmen KG disiap ke air putih ya, segelas air putih di depannya bakal Jeng Jumaro KG doa ke akan transfer energi doa langsung untuk kita yang ada di sini dan juga pemirsa ya, langsung dijawab Jeng. Pak Sukri, mudah-mudahan masih standby, saya akan jawab ya. Kalau mau bikin ramuan sendiri, Pak Sukri bisa pakai daun pegagan. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Sukri pusing mencarinya, datang ke klinik, saya kasih air doa malam ini setidaknya ke transfer energi dulu diniatkan, lalu saya akan akupuntur. Lalu kita kasih herbal untuk insomnia. Tapi sebelumnya pasti akan saya gali permasalahan sebenar-benarnya dalam hati itu. Kita akan ketemu nanti. Berarti hipnoterapi tadi lebih dalam lagi dulu apa permasalahannya? Aku puntur dulu sama saya. Kalau ternyata dengan fisik tidak selesai, berarti ada batin yang harus diselesaikan. Nah, kalau sakit kepala berarti aku punturnya di kepala. Beliau kan sakit kepala kan karena nggak bisa tidur itu. Jadi oksigen kan pasti terganggu yang ke otak dan seluruh persediaan ke otak itu sarafnya pasti tegang, jadi pusing. Mantap, jadi paket lengkap pokoknya di Jeng Jumaro ini. Iya. Curhat-curhat. Masya Allah. Ya, ngomongin tentang penyakit ya, ado galau. Nah, pemirsa ya, jangan lupa langsung ditelepon ini 380022, tanyalah. Tadi juga di segmen pertama mungkin agak susah masuk karena berebutan masuk ini line ini. Ya mungkin tidak nomor teleponnya nggak diaktifin kali. Yang di Pal TV kali ya, susah dan teleponnya. Sudah diedopi tapi agak berantem jaknya tuh ya jalurnya tuh. Iya. Yang tadi di iklannya Cak Susan juga banyak anak-anak. Iya. Nah, itu apa sih mereka kesana tuh kebanyakan apa Jeng? Memang kita ngobatin itu semua usia. Bahkan sekarang saya lagi nanganin bayi umur 4 bulan. Divonis dokter meningitis ya, dan katanya kalau ini harus operasi. Dari Belitang, ibunya sangat ketakutan, tapi alhamdulillah dengan izin Allah tadi baru aja keluar EEG-nya, dinyatakan alhamdulillah kepala yang bengkak tadi sudah mulai normal dan di EEG normal juga, Masya Allah kan agak shock ya, maksudnya terima kasih nian gitu, alhamdulillah. Iya. Itu kemarin berapa lama? Iya, baru seminggu dia berobat. Ya kita terus terang kalau bayi ya kita full pakai tenaga prana. Iya. Gitu. Iya, karena kan minum juga air putih mungkin masih terbatas ya. Tetap kita ada herbal sih untuk anak-anak, tapi nggak banyak ya. Jadi lebih banyak ke air doa sama pembuangan energi negatif sama penyakit dengan tenaga prana. Wow, mantap. Nah, kalau selain itu anak-anak Jeng? Anak-anak yang lain banyak seperti kemarin ya, ada yang polio gitu kan, ada yang yang lambat bicara, speech delay. Ya, speech delay sekarang banyak juga ya Jeng? Banyak. Karena itu kenapa biasanya tuh Jeng? Ya mama muda nangis dikit kasih HP, nangis dikit kasih HP, dia jarang berinteraksi, ya kan?
Nah, ada telepon lagi, Jeng. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ayu Pelaju. Ayu Pelaju, langsung bertanya dengan Jeng Jumaro. Iya. Ya, silakan Mbak Ayu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Sakit lambung sudah 3 bulan. Sakit 3 lambung. bulan. Ya. Iya. Pedih atau mual? Mual sama perih. Oke. Kalau makan ketan mudah perih Oh, sama makan ketan makan ya. ketan langsung ya. Yang pasti kalau untuk penyakit lambung tuh ya, Mbak Ayu, yang nggak boleh dimakan Ya. itu pisang, nanas, Oh. pisang, nanas, kemudian lagi yang pedas, ya kan? Kemudian lagi kubis, jangan ya, itu dihindari ya. Kemudian kalau untuk herbalnya, kalau di kita ada namanya Sifalam, nanti kita bisa resepkan kalau mau. Tapi kalau misalnya aku mau buat sendiri, ada 2 tuh, 1 kunyit, 2 adalah pati singkong. Oh, dicatat itu Mbak Ya. Ayu. Jadi Iya, kunyit iya. diparut, diperes, nah itu dirutinkan untuk menyembuhkan peradangannya. Pati singkong. Makasih aja. Iya, Iya, sama-sama. makasih Mbak Ayu. Jadi kalau untuk asam lambungnya itu bisa apa namanya? Pakai pati singkong tadi. Iya. Reda loh kalau kamu asam lambung, San. Hmm, Terus kalau ada gula aren ya, boleh campur gula aren. pati singkong tuh yang manonyo? Ya berarti singkong lu parut, Iya. udah gitu diperes. Oh, ininya ya, airnya terus ya. minum. Oh, langsung diminum mentah-mentah itu. Mentah-mentah itu, Oh, Say. nah, ini ada ilmu baru Iya, ini, pati benar. singkong. Sesederhana itu. Kalau misalnya ndak tahan ya ndak Kasih gula aren. campak, kasih gula aren boleh. Bakal enak banget itu. Mantep. Rasa Jadi Tahiti ya. Jadi tadi ada Mbak Ayu ya di Pelaju, dia sakit lambung sudah 3 bulan itu. Iya. Kalau makan ketan dikit be langsung kambuh. Iya. Yang nggak boleh dimakan nanas, pisang, sama kubis. Oh, Iya. ternyata kubis tidak boleh. Nggak boleh Jeng, ya? kalau kamu Oke. kena lambung. Kalau lambung tuh sebenarnya bisa sembuh enggak, Jeng? Bisa dong. Jadi kan lambung bermasalah itu kan pastinya kotor sih pertamanya. Oke. Ya. Makan sembarangan ya. Makan sembarangan. Jadi maaf nih ya, kamu penggemar seblak? Oh, suka sekali. Iya. Iya boleh, tapi jangan terlalu sering Berlebihan karena juga. itu mengikiskan lambung. Oh. Karena bayangin aja itu barang kerupuk direbus ya, si lambung dipaksa suruh mencerna anya. Iya. Berat banget. Padahal itu. itulah yang lemaknya, Jeng. Oh, Iya. Lemak di mulut, lemak di perut. perut. Kalau rahasia boleh bilang, boleh pecah di Pecah perut. pecah di perut, jangan pecah di mulut. mulut. Itu jaga rahasia. Jaga rahasia. Cuma kadang-kadang aja gak pola makan, berejola perut, iya ngaturnya. Iya. Nah, jangan acak itu. Kayaknya bener nih Susan ini bakat banget nih mengkonsumsi seblak Iya, ya. Jeng, karena pribadi Cek Susan dari SMA sudah ada lambung. Cek itu. Jadi kalau memang misalnya capek, kan kadang-kadang lambung kamu bener ya, Nah, Jeng, iya. ya? Pikiran juga. Betul gitu ya, karena lambung ini kan ibunya organ. Oke. Kalau ibunya penyakit itu diabetes, mother of disease. Benar. Tapi kalau ibunya organ itu lambung. Oke. Jadi kalau lambung kan tempat memproduksi tuh makanan ya. Kalau misalnya dia nggak pas, kotor atau bermasalah, akhirnya si vitamin-vitamin tuh nggak bisa diserap Iya. secara sempurna. Wow. Jadi akhirnya kamu malnutrisi, padahal kamu makan bergizi. Kenapa? Karena lambungnya tidak bisa menghasilkan. Nah, itu pemirsa ya yang nanya lagi di 380022 0711 380022 langsung interaksi dengan Jeng Jumaro. Jadi tadi sudah ada 2 penelpon kita ya, Dak ya. Iya. Terus juga lagi lagi jangan Kasian nih, lupa banyak yang disiap telepon tuh. nggak pacak masuk ya. Benar, ya. Pelan-pelan ya, Dak ya. Yakin harus ya. Iya. Kaki masuk teleponnya ya pemirsa ya. Iya. Dan apa banyak nak ditanya ini pemirsa tentang kesehatan. Ini dari kemarin Jeng Jumaro Cek Suan Pratike tentang insomnia. Tentang susah tidur tadi, Iya. tentang lambung. Wong Palembang ini banyak ngirup cukup Iya pastinya. karena Cak itu. Iya pasti. Jadi Jadi, pagi-pagi baik kamu belum ngapa-ngapa langsung itu kan ngirup cuko kan? tapi boleh lah Jeng. Kami Ya. roket beri makan Jeng. Iya. Ada Memang lagi luar caknya biasa. telepon ini Jeng. Ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Iin di Tanamas. Oke, Mbak Iid di Tanamas. Laju lah yuk, tanya yuk. Ini hanya nih bapak kami ini sakit perut. Sakit perut, Sakit perut. sakit Oh, stroke. Oh maaf. Oke, stroke. Nah berarti ini Son nih buat Pal TV tolong dijelaskan. Stroke. Ya.
Dropnya ini Ya. sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah pool ya? Sebelah. Oh, Oke. kalau jumpa flame otomatis sebelah ya? Ya. Ada darah tinggi, kolesterol? Ada kolesterol, ada. Umur mungkin ya? Apa Bay? Penyakitnya apa? Darah tinggi, kolesterol, terus? Kolesterol sudah rendah. Jauh dikit. Ya. Jadi stroke ini kan karena komplikasi penyakit sehingga menimbulkan stroke. Ya. Makanya yang saya tanyakan penyakit penyertanya apa? Kolesterol ya tadi ngomong ya, darah tinggi. rendah, darah tinggi, ada galau. Ada diabetes tak ya? Ada diabetes nggak, Cek? Halo, kalau Ya. diabetes nggak ada, Nggak ada ya. Oh. Baik, kolesterol sama darah tinggi nih. Kolesterol sama darah tinggi ya, Kak Kalau dicek, kalau kolesterolnya normal. Oh, kalau dicek normal. Ya. Terus, tapi darah tinggi. Keluhannya dia nih tinggal ini di otak ini agak pusing, kalau tegak berdiri itu pusing kayak Oh, gitu. rendah mungkin ya. Oh ya, jadi gini. Iya. Itu. Stroke itu adalah proses kerusakan otak yang disebabkan karena iskemik maupun hemorrhagic, alias penyumbatan ataupun pecah pembuluh darah. Oke. Nah, biasanya kalau dia kolesterol maka penyumbatan, tapi kalau darah tinggi lebih banyak ke pecah pembuluh darah. Nah, seperti itu. Tadi nanti kan akan diperiksa tuh penyebabnya. Jadi stroke itu tidak mungkin berdiri sendiri. Ya, tidak mungkin berdiri sendiri. Dia pasti sudah ada penyakit yang lainnya. Yaitu darah tingginya kah, pokoknya peredaran darah. Iya. Kalau nggak kolesterol, darah tinggi, kadar gula yang berkait dengan darah. Nah, nanti kita akan terapi dengan akupuntur, kemudian pijat, lalu kita kasih herbal dan tidak lupa kita terapi dengan tenaga prana. Bismillah, malam ini ikut transfer energi. Ya. Bismillah. Iya. Terima kasih Mbak Iit di Tanah Mas, itu tadi langsung dijawab sama Jeng Jumaron. Nah, kita sudah di penghujung ini Jeng. Oh iya. Siap-siap lah Mbak Iit, siapa tadi? Mbak Ayu sama Pak Sukri ya. Iya. Pemirsa di rumah juga siap segelas air di depannya ya. Oke, Langsung kita buka didoakan transfer energi dari Jeng Jumaro. Kita buka. Oke pemirsa, kita buka, ada air minum, air putih, bismillah. Baik, Aminkan. untuk semua pemirsa yang ada di sana, siapkanlah air doa ini. Silakan dibuka tutupnya agar energinya ini bisa masuk. Nanti kita bisa berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kalau yang muslim boleh nanti ngikutkan amin, yang non muslim boleh sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita sama-sama berniat di sini berdoa mohon sama Allah agar diberikan segalanya yaitu kesembuhan dan juga permasalahan kita selesai ya. Sudah, silakan siap-siap. Baik yang muslim mari kita beristighfar, yang non muslim cukup diaminkan saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah ya Allah kami semua yang sedang sakit diberi sembuh ya Allah. Yang sedang kau uji dengan masalah diberikan jalan keluar atas masalahnya ya Allah. Yang sedang diuji dengan hutang piutang Allah mudahkan mereka mampu membayar hutang-hutangnya ya Allah. Untuk yang sedang mencari jodoh semoga Allah mudahkan bagi mereka jodoh yang baik untuk dunia dan akhirat mereka ya Allah. Yang sedang bekerja semoga Allah mudahkan karirnya, naikin jabatannya ya Allah. Yang sedang berusaha mendaftar perguruan tinggi semoga Allah mudahkan mereka diterima ya Allah. Anak-anakku, adik-adikku yang sedang belajar semoga dimudahkan tercapai segala cita-citanya ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah ya jabaru ya qari ya syadidal basit hakim wa dalamani wa ta'ala alayya amin. Allahumma azibil ba'sa rabbana si iswi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa la yukhadiru saqam amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan 3 kali. Amin. Boleh langsung diminum, boleh langsung diusapkan pada tempat yang sakit.
Ya, semoga bermanfaat dan doa malam hari ini dikabul Allah. Amin. Amin. Nah, itu tadi pemirsa, semoga apa yang sudah didoakan tadi dikabulkan sama Allah. Terakhir informasi maupun himbauan buat pemirsa. Untuk pemirsa yang malam ini hari nonton dan tadi kan telepon banyak sekali belum sempat untuk terangkat, silahkan nanti bisa dihubungi di line telepon yang di klinik ya. Yang pasti kita buka dari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 4 sore dan mengobati penyakit medis dan non medis dengan metode spiritual, herbal dan hipnoterapi. Insya Allah dengan kebesaran hati kita menerima penyakit, masalah dan lain sebagainya, Allah akan tetap memberikan solusi dan juga kesembuhannya. Kita siap melayani dengan sepenuh hati. Oke, sekali lagi terima kasih Jeng Jumara untuk doa-doanya dan juga ilmunya tentunya kesehatan dan bermanfaat sekali untuk masyarakat Kota Palembang ya, khususnya pemirsa PAL TV memang punya kita. Dan pemirsa, kita sudahi dulu acara kita hari ini. Pemirsa, saksikan terus pengobatan alternatif bersama Jung Jumaroh setiap hari Kamis dari jam 7 sampai jam 7.30 cuma di PAL TV memang punya kita. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.